sengketa Hotel Sultan di kawasan. Hotel Sultan merupakan hotel yang awalnya dibangun di lahan negara. Pemerintah mulai proses pengukuran bidang lahan atas sengketa Hotel Sultan milik Ponco Sutowo. Berdirinya Hotel Sultan Jakarta pada siang nanti. Sengketa tanah Hotel Sultan antara Ponco. Dunia bisnis dan properti tanah air dihebohkan oleh sengketa lahan bernilai fantastis di jantung ibu kota Jakarta. Masalah utama dari kasus ini adalah perebutan hak penguasaan atas lahan strategis tempat berdirinya Hotel Sultan yang masa hak gunanya telah habis. Konflik hukum yang berjalan alot ini melibatkan dua pihak besar, yaitu pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK melawan pihak swasta, yakni PT Indobuildco milik pengusaha Ponco Sutowo. Pak Ali Sadikin merasa tertipu karena ia telah memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk menggunakan lahan milik negara. Mengapa perseteruan panjang ini bisa pecah? Akar permasalahan terjadi karena adanya perbedaan interpretasi hukum terkait status tanah. Pihak Indobuildco merasa masih memiliki hak atas kawasan tersebut karena telah mengelola Hotel Sultan selama puluhan tahun berdasarkan hak guna bangunan atau HGB. Sementara di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa masa berlaku HGB tersebut telah resmi berakhir dan lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya ke bawah payung hak pengelolaan atau HPL atas nama Sekretariat Negara. Ketegangan ini memuncak secara intensif sepanjang tahun 2023 hingga masuk ke tahun 2024. Lokasi konflik berpusat langsung di kawasan strategis Senayan, Jakarta Pusat, di mana spanduk klaim kepemilikan dan beton pembatas sempat dipasang di area hotel. Konflik ini tidak hanya memicu adu argumen di lapangan, tetapi juga bergulir panas melalui jalur hukum di Pengadilan Negara Jakarta Pusat hingga ke tingkat PT UN. Ini telah memasuki babak baru dan memang telah dikonfirmasi melalui undangan pers yang dikeluarkan oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK bahwa hari ini, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan dilakukan pemasangan spanduk yang bertuliskan bahwa lahan ini adalah milik aset negara. Tak ada tanda-tanda dari PT Indobuildco untuk melakukan pengosongan lahan. Ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang mengatakan bahwa hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Dan kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Lantas, bagaimana akhir dari sengketa lahan raksasa ini? Setelah serangkaian somasi, penolakan pengosongan, dan persidangan yang berbelit-belit, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengosongkan dan mengambil alih kembali aset negara tersebut. Meski diwarnai perlawanan hukum yang sengit dari pihak PT Indobuildco, yang terus menguji putusan lewat jalur pengadilan, pemerintah tetap maju melakukan pengambil alihan fisik demi menyelamatkan dan menata ulang aset milik negara. Tetapi putusan PN Jakarta Pusat ini bersifat serta-merta, quid pro quo, jadi bisa dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan ya. Kasus Hotel Sultan menjadi pelajaran berharga dalam dunia hukum agraria dan bisnis properti di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap durasi kontrak dan legalitas hukum di atas kertas adalah mutlak. Pada akhirnya, kepastian hukum atas aset negara harus ditegakkan demi transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.